Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Pada pagi hari ini saya akan membicarakan tentang fisiologi, biomekanik, dan penyembuhan dari fraktur serta penyembuhan dari soft tissue dan vaskularisasinya. Kita mengetahui bersama bahwasanya dari wajah kita ini terdiri dari beberapa kosmetik unit, ya, yang seperti pada gambar ini kita melihat ada nasal unit, nasal aesthetic unit, kemudian ada ear aesthetic unit, ya, ada cheek unit. Nah, masing-masing ini nanti akan menjadi salah satu patokan utama kita dalam melakukan rekonstruksi, terutama trauma di daerah midface atau kepala dan leher secara umum. Gitu. Nah, tujuan dari rekonstruksi dari midface atau trauma wajah serta tulang ini adalah yang pertama kita menutup luka yang ditimbulkan oleh trauma, kemudian mempertahankan dari posisi mata serta bagian-bagian yang mendukungnya, lantai orbita, ya. Kemudian bagaimana proses bicara tetap bagus, bicaranya bagus, kemudian mastikasi, proses mengunyahnya, kemudian juga tetap menjaga bagaimana airway-nya, airway terutama melalui nasalnya tetap paten, kemudian juga nanti mempertahankan kontur dari wajah secara umum. Ini struktur dari tulang normal, ya. Kita melihat nanti jika ada fraktur, kemudian kita melakukan osteosintesis misalnya dengan pemasangan mini plate screw. Nah, kita akan mendapatkan nanti ada tiga kondisi. Nah, yang pertama ada namanya mobile fragment atau fragmen patah tulang yang mobile, yang mungkin nanti tidak akan bisa kita lakukan reduksi atau osteosintesis dengan mini plate. Nah, kemudian jika kita memasang mini plate, maka dia akan terjadi reduksi secara anatomi, secara baik. Nah, yang ketiga, mungkin juga nanti akan ada gap, walaupun sudah kita pasang mini plate, tapi tetap ada gap antara dua fragmen tulang yang mengalami fraktur. Nah, ini sel-sel atau tipe-tipe sel dari tulang. Yang pertama ada osteoblast, ya, osteoblast itu diproduksi oleh osteoid, ya, memproduksi osteoid, kemudian osteosit bukan derivat atau turunan dari osteoblast, kemudian osteoklast, dan osteon itu terbentuk dari tiga komponen tadi, ya. Nah, ini 4 jenis sel tulang. Nah, untuk penyembuhan fraktur, kita mengenal nanti ada yang direct bone healing atau primary osseous healing, di mana osteon yang mengalami fraktur tadi langsung ada kontak langsung, jadi tidak ada intervensi dari terbentuknya kalus. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita lakukan mini plate screw. Nah, itu dinamakan direct bone healing. Nah, kalau kita tidak melakukan tindakan pemasangan mini plate screw, nah itu dinamakan indirect bone healing atau secondary osseous healing. Nah, kekurangannya adalah kalau indirect ini ada kemungkinan nanti tidak terjadi sambungan tulang yang baik, atau juga tidak kestabilan dari fraktur itu tidak terjaga gitu. Jadi nanti akan terjadi, bisa kita temukan nanti ada yang delay union atau nanti bisa malah non union. Nah, delay union ini itu biasa terjadi antara waktu 3 sampai 6 bulan. Nah, jadi kalau delay union ini terjadi ketika fraktur itu tidak mengalami penyembuhan, ya. Dan itu jika berlanjut, nah itu akan menjadi namanya non union. Nah, kalau FDA atau Asosiasi Makanan dan Obat-obatan Amerika, ya, itu mengatakan definisi dari non-union itu adalah jika dalam waktu 9 bulan itu tidak terjadi penyembuhan tulang, atau, ya, atau penyembuhan tulang itu dari 3 bulan pertama itu sudah memperlihatkan tidak terjadinya proses penyembuhan yang progresif. Nah, jadi kalau 3 bulan pertama itu sudah
terlihat tidak ada perbaikan dari fraktur tulang, itu sudah diwaspadai akan terjadi non-union gitu. Nah, walaupun non-union ini memang nanti berbeda juga tergantung lokasi dan derajat dari trauma yang terjadi gitu ya, termasuk soft tissue injury-nya gitu. Nah, secara umum proses dari penyembuhan tulang fraktur tulang ini atau fraktur terbagi jadi 4 tahap ya. Yang pertama hematom, formasi hematom, kemudian fibrocartilaginous callus formation, kemudian bony callus formation, dan 4 adalah remodeling tulang atau bone remodeling. Nah, ini kalau kita lihat berbeda-beda juga, ada di sebagian literatur juga membaginya secara lebih spesifik lagi ya. Ada yang menjadi 6 tahap ya, seperti gambar ini. Ada yang hematom, kemudian terjadi inflamasi, kemudian terbentuk formasi soft callus, kemudian terbentuk formasi hard callus, kemudian proses remodeling, dan terakhir nanti baru bone healing. Nah, ini kita lihat juga ada proses keterlibatan interleukin, tergantung nanti fase-fase yang di mana proses ini terjadi ya. Nah, kalau kita bahas satu persatu, formasi hematom ini berlangsung pada hari pertama sampai hari kelima. Nah, ini hematom ini terbentuk di sekitar tulang yang mengalami fraktur, kemudian terjadi proses inflamasi ya. Nah, nanti proses ini akan berlanjut setelah 5 sampai 11 hari, itu akan membentuk kalus tapi masih berupa fibrocartilaginous. Ya, jadi ada jaringan fibrin, kemudian itu akan berkembang jadi seperti cartilago atau tulang rawan gitu ya. Nah, jika ini berlanjut pada hari ke-11 sampai hari ke-28, itu akan membentuk hard callus atau bony callus formation. Nah, proses remodeling atau proses perbaikan tulang secara keseluruhan itu bisa berlangsung beberapa bulan sampai beberapa tahun. Nah, tergantung nanti juga bagaimana seperti intake atau kondisi tubuh dari pasien, ya, status gizi juga itu akan mempengaruhi proses penyembuhan tulang ini. Nah, kalau kita lihat juga anatomi dari kulit ya, kulit dan soft tissue. Di sini kita melihat ada lapisan kulit, ada epidermis, kemudian ada dermis, kemudian berlanjut ke jaringan lemak, dan di bawah lemak itu baru nanti ada lapisan otot. Nah, soft tissue trauma, kita lihat ada daerah-daerah yang memang rawan terjadi distribusi trauma di daerah wajah kita. Ini kalau istilah itu ada huruf T gitu ya. Nah, T ini terdiri dari forehead atau dahi, kemudian hidung, nose, lip atau bibir, dan chin atau dagu ya. Nah, jadi daerah-daerah ini yang memang rawan sekali untuk terjadi trauma. Nah, kenapa hidung? Karena hidung memang bagian yang paling menonjol dari wajah kita. Nah, ini pada gambar ini kita melihat bagaimana jika terjadi luka atau trauma di daerah wajah atau soft tissue di daerah wajah, kita harus mengetahui bagaimana anatomi di bawah lapisan yang terdapat di bawah luka itu gitu. Nah, jadi nanti juga akan ada slide di belakang, nanti kita lihat ada beberapa zone atau area daerah wajah kita yang merupakan daerah yang cukup berbahaya karena ada beberapa komponen yang penting yang harus kita waspadai di sana. Nah, proses soft tissue healing ini juga bisa kita bagi menjadi 3 tahap, yaitu koagulasi atau inflamasi, kemudian tisu formasi, kemudian juga remodeling. Nah, masing-masing juga akan nanti bagaimana proses terjadi hemostasis, kemudian pembentukan fibrin, ya, kemudian juga nanti bagaimana terjadi revitalisasi dan terbentuk juga kontraksi dan kemungkinan terjadi scar atau normal scar atau hypertrophic scar atau keloid scar nanti terjadi nanti di fase terakhir atau fase remodeling ini. Nah, kalau kita lihat fase hemostasis ya. Nah, ini bisa terjadi di open atau close dari soft tissue injury ya, bisa tertutup, bisa terbuka. Nah, kemudian kita lihat juga
tanda-tanda dari inflamasi. Nah, kita udah tahu bersama ada 5. Yang pertama rubor, kalor, tumor, dolor, dan fungsiolesa. Ya, rubor itu warna kemerahan, ya, yang bisa menimbulkan tampilan hiperemis. Kemudian kalor atau lebih hangat, lebih panas karena dilatasi dari pembuluh darah. Kemudian tumor atau bengkak atau swelling yang terjadi karena terjadi eksudat cairan. Kemudian dolor atau nyeri, ya. Kemudian yang terakhir ada fungsiolesa atau berkurangnya dari fungsi akibat nyeri atau terjadinya gangguan dari otot yang mengenai soft tissue trauma tersebut. Nah, fase reparasi dari soft tissue injury ini berlangsung dari beberapa hari sampai memang beberapa minggu. Nah, di sini juga kita melihat angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah ini, ya, itu berlangsung, ya, penyembuhan dari prosesnya dari arteriolnya atau venulanya sebagai pembuluh darah yang paling ujung dari sistem vaskularisasi kita, ya, terbentuknya endotel, kemudian juga nanti terakhir nanti ada terjadi tentunya formasi dari kapiler yang baru. Nah, ini juga remodeling fase tadi, ya, kita lihat ada fase inflamatori, fibroplasia, kemudian remodeling awal dan remodeling akhir. Ini kita lihat secara mikroskopiknya. Nah, bagaimana terapi secara umum dari soft tissue injuries ini? Ya, kita harus melakukan sebelum kita membersihkan, ya, sebaiknya kita melakukan infiltrasi secara atau pemberian anestesik lokal, ya, berguna untuk memperluas dari area yang mengurangi nyerinya gitu. Jadi memperluas area yang sehingga pasien lebih nyaman, ya. Jadi pasien lebih nyaman dan kita juga sebaiknya memberikan waktu yang lebih dalam menunggu efek dari anestesi lokal ini. Jadi biasa kita kan kalau habis infiltrasi kita langsung melakukan insisi. Nah, itu sebaiknya dihindari karena paling tidak itu kita membutuhkan waktu antara lebih kurang 10 sampai 15 menit sampai efek dari infiltrasi lokal itu berjalan secara maksimal. Nah, ini kita lihat ada beberapa poin atau tempat yang kita lakukan infiltrasi lokal, ya, seperti di infraorbita, kemudian supraorbita, kemudian di telinga juga di preaurikular, retroaurikular, dan di bawah lobulus. Sekali lagi pengetahuan anatomi untuk nervus, arteri, dan vena untuk daerah wajah ini sangat penting dalam melakukan rekonstruksi daerah wajah, ya, daerah kepala dan leher secara umum. Nah, ini beberapa jenis luka yang bisa kita temui dalam soft tissue injury. Yang pertama abrasi. Abrasi itu terjadi kalau terjadinya trauma yang membentuk sudut, ya, sehingga nanti akan mengakibatkan terpisahnya lapisan epitel dan beberapa bagian dari dermis. Nah, ini biasanya cukup nyeri pada pasien dan kalau ini tidak kita bersihkan, jadi kalau abrasi itu kotor, tidak kita bersihkan dengan baik, maka itu akan membentuk suatu kondisi yang kita kenal dengan traumatic tattoo, ya, dan itu akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Nanti pada slide berikut kita melihat. Topikal anestesi itu sangat baik, ya, sebelum kita melakukan pembersihan abrasi. Nah, tapi ingat kalau memang pasiennya tidak sanggup atau masih nyeri, maka sebaiknya pilihannya tetap adalah general anestesi. Nah, ini traumatic tattoo ini terjadi akibat partikel-partikel yang kotor, ya. Kalau kecelakaan misalnya di jalan raya seperti ada komponen aspal, kemudian pasir, ya, karbon, atau bahan-bahan yang bersifat eksplosif mungkin, nah itu akan tertanam ke dalam lapisan dermis. Nah, ini kalau ini tidak dibersihkan, maka dia akan membentuk proses penyembuhan luka yang baru, dan itu dikenal dengan traumatic tattoo. Terbagi dua, ada yang blast injuries, ada yang abrasive injuries. Nah, kalau abrasive injuries ini secara umum yang paling sering ditemukan, ya, seperti pasien akibat kecelakaan, kendaraan bermotor, kemudian wajahnya membentur aspal atau membentur kendaraannya, dan itu akan mengakibatkan traumatik yang simultan, ya, yang berkelanjutan. Nah, itu. Kemudian blast type atau tipe blast ini biasanya terjadi pada
kecelakaan di dalam dunia militer ya, seperti luka tembak atau luka letusan ledakan bom ya, yang melepaskan partikel-partikel kecil. Nah, itu yang tertanam ke dalam lapisan soft tissue wajah kita. Nah, ini sekali lagi harus dibersihkan. Kemudian simple laserasi atau luka yang simple, biasanya diakibatkan oleh benda tajam ya, seperti pisau. Nah, biasanya tidak terlalu sulit kita dalam melakukan rekonstruksi ya. Kita bersihkan, kemudian untuk jahitannya biasa kita memakai untuk jahitan dalam lapisan yang absorbable ya, ukuran 40 atau 50. Kemudian untuk lapisan luar bisa kita pakai yang non absorbable ukuran 50 atau 60. Nah, jahitannya bisa interrupted atau bisa continue atau running sutur ya. Nah, untuk bisa juga sebagai alternatif kita memakai 50, nilon 50 atau yang monofilamen absorbable untuk dibuat lapis jahitan subkutikuler ya, subkutikuler. Nah, untuk yang itu dilepaskan untuk wajah itu biasa lebih cepat. 4 sampai 5 hari kita sudah bisa remove atau mengangkat jahitan. Ya. Nah, kalau lebih lama itu akan bisa mengakibatkan namanya railroad track appearance. Jadi seperti rel ya. Jadi akan membekas seperti rel kereta api yang memanjang gitu. Supaya itu bisa kita hindari, kalau memang sudah bisa kita angkat dalam waktu 4 sampai 5 hari. Nah, ini lebih baik. Kemudian kondisi yang namanya kompleks laserasi atau laserasi kompleks. Nah, laserasi kompleks ini lebih tampilnya lebih berat ya dibandingkan simple laserasi tadi, karena akan biasanya melibatkan jaringan yang lebih banyak, bisa lapisan tulangnya, kemudian jaringan nervusnya juga mungkin ya. Nah, kadang-kadang kita melihat pasien itu dengan kondisi yang sepertinya itu hancur-hancuran gitu ya, tapi ketika sudah kita lakukan anestesi, mungkin anestesi lokal atau anestesi umum, kemudian kita bersihkan dengan baik dengan irigasi, kemudian minimal diberi demam yang kita lakukan juga hati-hati secara minimal gitu ya, kemudian menempatkan jaringan-jaringan yang mungkin secara hati-hati yang kita tempatkan kembali ke posisinya. Kadang-kadang itu membuat tampilan lukanya menjadi lebih baik. Seperti gambar ini, mungkin sepertinya hancur-hancuran dengan kondisi yang mungkin tidak akan terbentuk, tapi dibersihkan akan terlihat sepertinya sangat minimal jaringan yang hilang. Nah, jadi sekali lagi proses irigasi, proses diberi demang saat kita melakukan rekonstruksi itu sangat penting. Nah, avulsi atau kehilangan jaringan soft tissue. Nah, ini beruntungnya daerah wajah kita itu sangat perfusi atau vaskulasi sangat baik. Kadang-kadang dengan seperti gambar ini dengan kondisi yang hampir putus, tapi kadang menghasilkan rekonstruksi yang baik. Jadi tidak komponennya tidak mati, organ tidak mati, tapi bagus hasilnya. Nah, ini beruntungnya karena perfusi sekali lagi daerah wajah kita ini tadi juga di bagian awal slide-nya adalah rasio kontak antara tulang dengan soft tissue ini sangat luas di daerah wajah, sehingga vaskularisasi tulang di daerah wajah ini juga sangat baik. Nah, jadi hati-hati sekali lagi dalam menangani avulsi ini, walaupun ada vaskularisasi cukup baik, tetap sekali lagi irigasi diberi demam itu dilakukan dengan sikap yang hati-hati. Ya. Nah, ini ada pembagian zona-zona daerah wajah yang dikenal dengan facial danger zone. Ya, ada 7. Kenapa dikatakan daerah yang berbahaya? Karena di bawahnya ini, di bawah landmark ini terdapat komponen-komponen yang cukup berbahaya gitu ya, seperti ada nervus facialis ya, kemudian juga ada vena jugularis ya, kemudian nervus opticus, nefra orbitam, kemudian supratrochlea. Ya, itu mungkin ini penting untuk kita ketahui sehingga nanti dalam menangani trauma-trauma di daerah wajah kita lebih berhati-hati ketika trauma itu mengenai daerah atau zona yang berbahaya ini. Nah, ini sebagai kesimpulan kita lihat konsep
utama dari penanganan luka itu seperti daerah frontal, ya, bagaimana apakah kita butuh imaging atau pemeriksaan tambahan, ya, kemudian manajemennya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan pada moderator.